Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita bahas tentang deklarasi, inisialisasi, dan penggunaan variabel pada bahasa pemrograman Java. Ya, ini ada contohnya identifikasi variabel dan sintaknya. Jadi ini seperti yang kita pelajari kemarin, itu kita belajar terkait kelas atau objek ya. Ini yang namanya kelas. Pilih satu. Objek kelas mobil. Nah, ini objeknya adalah mobil. Lalu letak deklarasi dan inisialisasi variabel anggota ada di 3 sampai 7. Ini adalah contoh dari deklarasi. Deklarasi adalah kita memberikan atau mengenalkan nama baru ke dalam objek tersebut. Contohnya di mobil itu analoginya ya, spare partnya ada setir, ada gas dan lain-lain, ada rem dan lain-lain ya. Tapi kalau di contoh ini atributnya adalah ada nopol itu singkatan dari nomor polisi, merek, harga, tahun pembuatan, nama pemilik. Di deklarasi tersebut itu bisa kita kasih nilai atau juga bisa kita kosongi atau tanpa nilai. Kalau ada nilainya itu namanya inisialisasi variabel. Jadi kita memberi nilai pada suatu variabel. Lalu yang bawah ini yang garis 12 sampai ke bawah itu adalah metodenya, fungsinya atau metodenya. Kalau saya analogikan ke orang itu punya nama, umurnya berapa, dan dia juga bisa bertindak seperti apa. Nah, bertindaknya itu kalau di bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman ya, itu namanya metode. Bahasa Indonesianya metode. Contohnya ada di bawah ini. Ini kita membuat satu perintah, namanya tampilkan info mobil. Di dalam metode itu, prosesnya ada mencetak nomor polisi, mencetak merek, mencetak harga, mencetak tahun pembuatan mobil, dan yang terakhir menampilkan nama pemilik. Ini perintahnya, dan yang ini pelaksanaannya. Jadi kalau analoginya saya kembalikan ke analogi orang ya, orang itu bisa makan. Lalu kalau makan itu prosesnya seperti apa aja? Contohnya ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, makan pakai tangan kanan, selesai, dan seterusnya. Ini adalah lanjutan dari yang tadi ya. Ini. Lalu di sini ada yang namanya main method. Main method biasanya itu identik dengan main. Apa itu main? Itu adalah otak atau pertama kali yang diakses oleh sistem. Kita banyak banyak code gini, tapi pertama kali yang dibaca adalah yang mainnya, otaknya ini. Kalau semisal kita sudah buat banyak metode yang di sini, kita sudah banyak buat metode ya, tampilkan info mobil, jalankan mobil, bersihkan mobil, dan lain-lain. Itu kalau kita nggak perintahkan di sini, di dalam sini ya, itu nanti tidak bekerja. Makanya di sini saya sebut otaknya. Ini contohnya, saya perintahkan untuk menampilkan info mobil.
sini. Nanti kalau semisal saya mau perintahkan yang lain, gimana caranya? Ya, kita sama. Kita pertama adalah inisialisasi objek mobil yang tadi. Nama kelasnya mobil ya. Nama kelasnya mobil, lalu kita namai nama baru, inisialisasi new mobil. Mobil. Semisal jalankan mobil. Seperti itu. Ini nanti letaknya di sini sebelum kurung kurawal. Nanti apa aja yang dilakukan oleh sistem ini? Yang dilakukan oleh sistem ini yang pertama adalah menampilkan info mobil, dan yang kedua adalah menjalankan mobil. Jadi saya kembali lagi, kuncinya ada di main ini. Kalau misal tidak ada main gimana? Ya yang atas-atas ini nanti tidak jalan, tidak beroperasi karena tidak ada yang menyuruh. Dan satu lagi tambahan untuk teknik mengcoding ya. Jadi kalau kita mengcoding, biasakan kita selalu menyelesaikan coding itu. Contohnya adalah semisal saya mau buat if. If itu strukturnya seperti apa? If buka tutup kurung kurawal tutup. Nah, ini harus selesai dulu, baru kita isi dalamnya. Contoh yang lain, for. Kita buat strukturnya dulu, baru kita isi. Dan isinya. Jadi nanti kita kalau semisal buatnya seperti ini, kita tidak akan kebingungan atau tidak akan terlewat hal yang sekiranya itu pasangannya. Contohnya ini adalah yang ini ya, ini pasangannya adalah ini pasangannya ini. Tapi kalau semisal kita buatnya satu persatu, contohnya adalah for bla 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 bla, kurung buka, terus nanti ada if kurung buka, nanti ada apa lagi. Nah, di sini kadang kita kalau kita nggak teliti, ini akan salah tulis atau kurang tulis. Kiranya ini untuk penutup ini, tapi sebetulnya tidak. Ini adalah masih kurang satu untuk kurung kurawalnya. Itu ya. Selanjutnya identifikasi variabel dan sintak. Nah, ini penjelasan dari tadi. Nomor polisi ini untuk menyimpan nopol, untuk menyimpan nomor polisi. Merek untuk menyimpan data merek, harga untuk menyimpan data harga, dan seterusnya. Ini ya. Ini modifier, data tipe, identifier, value-nya apa? Ini opsional. Kalau misalnya kita mau isi nilainya, kita langsung isi nilainya seperti yang ini tadi. Tapi kalau misal mau tanpa nilai, ya kita nggak perlu kasih yang ini. Kita nggak perlu kasih yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kurang lebih sama. Ada public void, tampilkan info mobil. Lalu di sini perintahnya adalah menampilkan info mobil. Tampilkan info mobil. Ya, jadi nanti ini harapannya adalah dia memanggil ini. Ini dari mana? Ini dari sini. Nama kelasnya. Kalau yang ini nama baru, diinisialisasi lagi ya. Dan new mobil. Mobil ini dari mana?
mobil ini dari nama ini. Lalu yang bawah ini seharusnya mobilnya L-nya double. Ini baru bisa kita panggil. Nah, ini seharusnya L, mobil L-nya double. Lalu kalau yang program ini kita jalankan, itu kita menemui error. Ya, ini hasil dari kompilasi program tadi. Ini ada error. Yang pertama adalah, nah ini enaknya di pemrograman Java dan NetBeans, kita kalau misal ada kesalahan itu pasti selalu dikasih notifikasi ya, salah di baris ini, kesalahannya apa. Nah, itu sudah dijelaskan. Contohnya di sini di mobil Java di baris nomor 6 cannot resolve simbol. Nah, simbol yang nggak bisa dibaca adalah nomor polisi. Lokasinya ada di kelas mobil. Tepatnya ada di sistem out println nomor polisi plus nopol. Ini harapannya dia adalah memanggil nomor polisi. Tapi ini di sini dianggap nopol ini tidak ada. Nah, coba kita cek lagi di slide sebelumnya. Dia nomor 6. Nah, betul di sini. Kenapa ini tidak dianggap salah ya? Dianggap tidak ada. Ya, betul. Karena di sini dia belum melakukan deklarasi dan inisialisasi ya. Jadi ini belum dikenalkan. Ini berarti kalau semisal analoginya saya kembalikan ke orang itu punya nama, orang itu belum punya nama, tidak mengenal nama, tidak mengenal usia, tidak mengenal umur, sama ya, umur sama usia ya. Tapi sudah ditanya, namamu siapa? Nah, itu orang itu pasti bingung. Nah, nama itu apa ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini harusnya dia dijelaskan dulu. Contohnya adalah string nomor polisi. Nah, kurang lebih seperti itu, harus dijelaskan dulu. Yang semuanya sama, merek, harga, tahun pembuatan, nama pemilik. Ini di sini belum ada semua ya. Nah, makanya dia di sini dianggap tidak mengenal. Selanjutnya ini contoh inisialisasi dipisah dari deklarasi ya. Ini pertama kita di deklarasi dulu. Ada nomor polisi, ada publik, ada harganya juga. Kalau yang di contoh pertama tadi itu langsung diisi di bagian atas ini, langsung diisi. Tapi kalau yang apa namanya, yang ini, yang contohnya ini, itu ngisinya di dalam metodenya. Ini kita kenalkan dulu. Ada yang dinamakan nomor polisi, ada harga. Lalu ketika misal kita merintahkan objek itu, kita baru isi datanya. Contohnya nomor polisi D2 34 LE, harga 70 juta. Itu sama aja, bisa. Yang penting adalah di sini harus dideklarasikan dulu. Oh ya, satu lagi, ini kenapa kok dibuat seperti ini ya? Itu sebetulnya bisa
karena ini kita sebetulnya punya nama, punya umur, misal panggilan. Nah, kita punya yang namanya metode 1, metode 2. Metode itu ini ya. Yang ini namanya metode. Nah, lalu untuk metode 1 dia untuk mencetak nama Fandi misalnya. Umur 26. Panggilan Fandi. Lalu yang metode 2 namanya Fandi Indra. Umur 26. Panggilan Fandi. Nah, dari deklarasi dan metode ini, kalau misalnya saya mau panggil yang metode 1, nih, dia nanti akan mencetak Fandi. Nama, kalau misalnya mau cetak nama, nanti keluarnya adalah Fandi. Kalau mau mencetak umur, nama hasilnya 26. Kalau misalnya mau mencetak panggilan, Fandi. Kalau ini semisal saya ganti 2. Nanti kalau misal mau mencetak nama, keluarnya Fandi Indra. Kalau umur 26, kalau panggilan Fandi. Gitu. Ini beda dengan yang pertama. Semisal saya di sini nama Fandi, umur 26, panggilan Fandi. Di sini ada metode 1, metode 2. Ini nanti mencetak nama, mencetak nama, sorry, saya pindah aja. Ini ada nama metode 1 ya, nama, umur, panggilan. Metode 2 juga nama, umur, dan panggilan. Waduh, maaf. Dan panggilan. Nah, kalau saya mau mencetak metode 1, nanti keluarnya adalah Fandi 26 dan Fandi untuk panggilan. Kalau saya mau mencetak 2, sama, nanti dia keluarnya adalah ini. Kenapa? Karena sumbernya adalah tetap dari sini semua. Ini juga sumbernya dari sini. Umur sumbernya dari sini. Dan panggilan sumbernya dari sini. Gitu ya. Selanjutnya melewatkan nilai ke variabel.
Ini tadi sudah. Tipe data primitif. Nah, ini ada 4 ya, tipe data primitif, ada integral, floating, tekstual, sama logika. Integral itu merepresentasikan nilai-nilai bilangan bulat, tidak memiliki elemen pecahan desimal. Itu integral ya. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Integral. Floating point merepresentasikan nilai-nilai bilangan real memiliki elemen pecahan desimal. Contohnya 0,5, 0,6, 0,7 dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tekstual merepresentasikan nilai-nilai berupa alfabet. Contohnya nama plus huruf, nama plus angka, nama plus karakter. Itu tekstual. Logika, kalau logika ini hanya satu, merepresentasikan nilai-nilai logika, hanya bernilai true dan false. Contoh tipe data tekstual, ini ada, kalau tipe data dasar ya, ada char, public char, alfabet. Nah, ini nanti dia mencetak A. Lalu bisa juga seperti ini, public char ASCII. Nah, ini bilangan ASCII ya. Ini kalau semisal dicetak, dia mengeluarkan huruf I besar. Lalu tipe data logika, boolean. Contoh penggunaan di bawahnya ini ya, ini contoh penggunaannya. Kalau boolean itu nilainya kalau nggak true, false. Contohnya di sini boolean statusnya true. Lalu di sini public boolean check 10 kurang dari 5. Hasilnya apa? 10 kurang, betul atau tidak 10 itu kurang dari 5? Tidak, maka dia nanti akan mencetak false. Lalu yang ketiga, boolean hasil 10 itu kurang dari 5, betul atau tidak? Tidak ya, false. Dan var sama dengan 3. Nah, ini var-nya sebelumnya belum dideklarasikan dulu sehingga gagal. Ini akan jadi error. Tapi kalau semisal ini sebelumnya sudah dideklarasikan dulu, namanya var gitu ya, itu nanti semisal hasilnya di sini false, keluar false hasilnya. Karena kalau false sama false itu hasilnya false. Kalau ada dannya. Tapi kalau semisal true atau false hasilnya true. Nah, nanti itu ada lagi ya untuk materi itu. Ya, ini berarti belum ada contoh untuk tipe data yang integral. Integral itu contohnya adalah int. Terus kalau yang floating contohnya adalah float dan lain-lain. Memilih tipe data, perhatikan jenis datanya. Dia bilangan bulat, real, logika, atau karakter. Jadi untuk yang pertama, kita ketahui dulu kita mau simpan apa. Misal namanya itu adalah Fandi. Fandi ini adalah karakter ya. Kalau karakter itu hanya satu karakter. Tapi kalau untuk menyimpan banyak karakter kita bisa menggunakan string. Sehingga kalau misal ditulis di coding, tulisannya adalah string nama Fandi. Ini bisa enggak Fandi ini dikasih tipe data integer? Enggak bisa, karena integer itu hanya bilangan bulat. Contoh lagi, kalau semisal 26 itu bilangan bulat.
Kita kasih apa? Kita kasih integer karena integer itu untuk bilangan bulat. Sehingga di sini int umur sama dengan 26. Ini kalau nanti dicetak apa? Dicetak ya tetap 2. Ini bisa enggak kalau semisal dikasih float? Bisa juga. Tapi yang betul adalah int karena memang itu hanya untuk bilangan bulat. Tapi beda lagi kalau semisal nanti itu adalah hasil perkalian atau pembagian. Nah, itu mengharuskan kita menggunakan tipe data float. Ini contohnya float umur 26. Nanti apa yang dicetak? 26,0. Dia salwat dan komanya. Ini. Dan balikannya juga kalau semisal 26,5 saya cetak, harusnya dicetak float ya. Float semisal umur 26,5 sehingga kalau semisal dicetak ya 26,5. Tapi kalau semisal ini dicetak dengan int, tipe datanya int, dia akan dibulatkan jadi 2. Ya, kalau misal dicetak dia dibulatkan 27. Gitu ya. Jadi nanti untuk penggunaan tipe data silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau butuhnya koma-koma atau komanya kita menggunakan yang namanya float, tapi kalau kita bilangan bilangan bulat kita menggunakan int. Contohnya untuk yang bilangan bulat adalah stok ya. Kalau di stok barang itu biasanya bilangannya bulat. Tapi kalau yang float itu nanti hasil dari perkalian ya atau perhitungan. Ada perkalian, pembagian yang hasilnya bisa memungkinkan bilangan desimal, kita menggunakan tipe data float. Ini mendeklarasikan variabel. Ini variabel entitas penyimpanan data yang paling elementer. Variabel lebih mengacu ke alokasi memori daripada nilai data. Ini ya, ini ada variabel analoginya seperti ini tadi. Mungkin teman-teman sudah pada paham. Ini ada nama variabel, kita perlu isi datanya. Isi datanya apa? Kata kunci yang tidak dapat dijadikan nama variabel. Nah, ini ya. Ini memang sudah defaultnya atau memang ini bahasa yang sudah diterapkan di Java. Jadi tidak bisa kita pakai lagi. Ada abstrak, ada assert, ada boolean, break dan lain-lain. Ini semua tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.